Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Selamat buat teman-teman yang kemarin udah profit ya, ngikutin sinyal yang aku berikan untuk video pertama saya kemarin soal analisa Bitcoin pada zona yang cukup ketat pada area weekly yang kemarin. Buat teman-teman yang belum tahu, bisa lihat di video pertama saya soal analisa Bitcoin sinyal yang pertama. Terus mohon maaf kalau agak sedikit bising, soalnya ini juga sambil ngurusin toko, jadi harap maklum. Jadi saya ngerekam video ini sambil di ngurusin toko juga. Dan kali ini untuk updatean Bitcoin ya. Bitcoin kemarin kan aku udah ngasih sinyal yang menarik juga buat teman-teman. Kemarin kan aku mapping di area yang di sini, dan area di sini itu kan udah aku bilangin kemarin ini area HNS, tapi versinya kebalik juga. Artinya dia ini bikin bikin reaksi yang mana yang namanya fresh zone area itu pasti dia mampu untuk memberikan dampak atau reaksi yang cukup lumayan. Jika buat teman-teman yang mau scalping, ini boleh close. Cuma untuk long term kemarin saya ngasih bocoran untuk buy di area sini dengan syarat kemarin kan harga di sini masih sekitaran rank harga area di sini. Nah, kemarin kan kalau harganya nyentuh pertama kali di sini artinya target yang di sini. Tetapi jika harga kemarin kan masih di sini, harganya masih running di area sini. Tetapi jika harga itu retrace atau balik ambil order di area zona yang ini, artinya area buy yang di sini kan batal. Kemarin aku udah jelasin demikian. Dan ternyata harga ini turun terlebih dahulu, artinya dia akan memberikan reaksi. Buat teman-teman yang buy di area sini, selamat buat teman-teman yang udah profit. Tetapi kemarin kan harga sekitar area sini ya, dan di sini ternyata dia bikin beberapa base. Nah, bentar aku kasih gambaran cerita di balik psikologi candlestick itu sendiri. Gimana sih ceritanya? Oke. Dan untuk pembahasan kali ini aku lebih dominan ke supply and demand ya. Supply and demand itu jika kita salah untuk mapping atau memetakan kotak-kotak kayak gini, kita akan terjebak. Makanya banyak dari trader-trader itu kok break, kok tiba-tiba malah balik, kok ini kok kiranya supply tapi kok lanjut turun, terus akhirnya nyangkut dan segala macam lah, banyak versi-versi. Cuman saya di sini nggak akan ngebahas soal teknik, karena itu yang namanya teknik setiap orang itu pasti punya kunci ya. Dan yang namanya kunci biasanya nggak akan dipublikasikan. Mungkin kalau teknik-teknik yang basic seperti pattern, terus seperti SND, yang basic-basicnya mungkin banyak lah di luaran sana yang ngasih gratisan, terus di YouTube kayak gitu kan banyak. Cuman saya yakin tiap trader itu pasti punya kunci yang dimiliki dan nggak begitu saja di share bebas. Artinya untuk pengembangan dari sebuah teknik, buat teman-teman itu harus nemuin gaya stylenya sendiri-sendiri, dan bisa teman-teman trial and error
agar bisa menemukan feel atau keyakinan yang mungkin mampu untuk kalian percayai sehingga bisa diaplikasikan ke dalam market. Soalnya sepemahaman saya, untuk belajar kayak gini tuh yang susah itu kita nggak yakin gitu loh. Ini bener nggak sih area ini udah kuat, ini bener nggak sih ini area ini udah mau jebol, kayak gitu kita kadang ragu. Nah itu yang bikin kita untuk menemukan feel-nya, karena kita nggak punya kunci yang kita percayai. Nah di sini tadi aku udah ngejelasin soal ini maksudnya. Ini kan dia bikin base lagi ya. Artinya jalan ceritanya agak ada sideway sedikit. Kenapa aku bilang demikian? Nah, ini area ini benar aku mapping ya. Ya area sinilah. Nah, dia bikin base baru. Ini nggak kelihatan ya, bentar. Ini kan ada base ini, dia ada reaksi dari atas ke bawah. Dia mengetes ini, lalu dia naik ke atas. Setelah naik ke atas, dia akan bikin, jika dia ada kemungkinan mau jebol, biasanya sebelum jebol dia bikin base, bikin tahanan baru, yang artinya tahanan baru ini fresh zone. Ada beberapa di video udah aku jelasin bagaimana reaksi dari sebuah zona yang baru disentuh. Itu akan menimbulkan dampak reaksi pantulan dengan syarat fresh zone area yang disentuh pertama kali ya. Jadi semacam ini. Ini kan ada base aku petain. Nah, di sini dia akan mendatangi harga dari bawah sini, mendatangi area zona yang di sini, dia akan membuat reaksi. Meskipun belum tersentuh, meskipun ini nanti mau bolak-balik sebelum nanti ini tersentuh, artinya harga meskipun nanti running di sini tetap akan mencari yang di sini karena ini belum lunas. Mengapa saya bilang demikian? Karena ini konsep dari manipulasi. Kenapa saya bilang manipulasi? Buat para pemain forex mungkin udah paham maksud saya. Terus untuk konsep manipulasi itu kita nggak tahu ya untuk perjalanannya itu kayak apa manipulasinya. Toh yang penting kita itu tahu di mana jalur-jalur yang akan dituju melalui gambaran dari SND itu sendiri. Terus bisa jadi loh, ini kan belum tersentuh, dia akan manipulasi naik turun kayak gitu di area-area sini. Cuman kalau aku lebih ngelihatnya dia akan turun lagi, mengetes zona yang di sini, ini kan zona-zona weekly, mingguan. Jadi ini perlu power yang cukup kuat untuk menembus area ini. Jadi kalau sebuah zona yang di sini pun saya kira ini kurang kuat juga sih untuk
untuk membuat power agar menembus di sini. Cuman kita nggak tahu kalau nanti ujung-ujungnya dibantu sama news. Nah, ini perannya news itu ya di situ untuk membantu mempercepat harga. Tapi sebelum news dibentuk, kita udah tahu sebenarnya melalui pemetaan kota-kota kayak gini. Untuk jalurnya nanti bentar saya gambarin. Jadi harga ini kan belum, ini kan mulai dari reaksi yang di sini. Ini ada base, resisten. Ini cukup menarik. Ya bisa di sini atau kok aku ngelihatnya di sini ya. Nah, ini ya area inilah. Area sini. Ini area bentar. Salah gambar lagi ya. Ya sekitar sinilah. Ini zona yang di sini. Zona yang di sini ini bisa jadi buat tes-tesan berikutnya yang dikejar harga sekarang. Bisa jadi dia akan mencari zona ini. Ya area-area sinilah ya, mulai candle ini turun, terus shadow ini kecil, nah kurang lebih di sini. Jadi harga itu mau kemana? Ini nanti bisa sideways atau bisa langsung turun ke sini. Bisa di sini, bisa tes zona yang ini. Cuman kalau ada kasus demikian, ini nanti kan ini zona yang di atas ini dan zona yang di bawah ini kan sama-sama belum terjebol ya, belum ada candle yang menembus dari bawah sini atau di atas ini. Artinya gini, kalau sebuah harga berada di dalam rank supply and demand, dia akan sideways sampai dia membuat satu poin posisi yang mana dia akan menembus salah satunya. Ya mungkin beberapa teman-teman udah paham lah ya soal jika break nanti lanjut seperti itu, jika gagal break nanti balik. Cuman untuk yang susah itu kadang kita salah untuk memetakan mapping dari SND itu sendiri. Nah, nanti mungkin ini akan sideways atau dia langsung turun ngambil order yang di sini, bisa yang di sini. Nah, misalkan kayak gini ya, misalnya di sini. Berhubung di time frame kemarin, nah zona yang di atasnya ini belum ada reaksi, artinya kan ini zona fresh. Sebuah harga itu mencari zona fresh, nggak peduli harga itu masih di mana, nggak peduli harga di histori sebelumnya, tahun-tahun entah tahun 2020 atau tahun 2019, dia pasti akan dikejar. Tapi kita nggak berbicara soal jauh-jauh itu, kita berbicara yang langkah-langkah di kedepannya terlebih dahulu. Jadi mungkin dia akan turun
Ya, nanti di perjalanan akan tetap ada sideway. Jika nanti dia akan turun ke sini, teman-teman bisa buy lagi. Selama nanti belum ada candle yang break area berapa ini ya? Ya, katakanlah 450 juta. Itu kalau di USD berapa nggak tahu. Selama belum ada candle yang break area 450 juta, artinya kita fokus buy. Karena kenapa? Karena zona yang di sini ini belum tersentuh. Ini sama sekali belum tersentuh. Artinya walaupun ini harga udah sampai di sini belum tersentuh, ini akan tetap dikejar lagi. Dan jika nanti ini break, maka kita lihat nanti di perjalanan, di tengah-tengah perjalanan dia bikin zona lagi apa enggak, tergantung nanti, karena ini belum bikin history. Kalau dia nanti langsung bikin candle panjang besar, ya sudah, targetnya yang di sini itu udah maksimal. Berhubung ini fresh, pasti nanti ada reaksi, maka dia akan jatuh. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, berhubung ini zona sudah pernah diambil untuk pertama kalinya, biasanya dia akan tes kedua kalinya. Biasanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, nanti baru lanjut turun. Kayak gitu. Sama halnya kayak ini. Zona yang di sini, dia akan tes 1, 2, nggak tahu. Kalau biasanya bisa 1 kali langsung jebol. Kalau 1 kali sih jarang ya. Rata-rata 2 kali, 3 kali baru bisa ketembus. Nah, ini kan belum tersentuh, artinya dia ini masih utang. Dia masih dikejar oleh harga sekarang. Nah, ini kan baru fresh ini masih fresh, artinya dia akan ada reaksi yang cukup besar. Jadi hati-hati, ini target terakhir BTC, karena aku ngelihatnya Bitcoin itu sebenarnya letak big order itu di area 17.000 sampai 21.000 US dollar. Itu US dollar loh. Kalau di IDR ini ya ntar aku konversi lagi lah, nggak tahu berapa, nggak begitu paham juga ya. Kurang lebih seperti itu analisanya. Terus bisa jadi kayak gini teman-teman ya. Bentar. Yang lebih berbahayanya, jika nanti harga ini sideway dan belum mengambil order ini, tetapi dia malah break, bisa jadi nanti seperti ini siklusnya. Kok hilang? Bentar. Kalau dia nanti break, nanti retrace mengambil, biasanya ini nanti bikin zona lagi apa nggak tahu. Kalau dia nggak bikin, berarti dia ngambil order zona yang di sini, atau bisa tes yang di sini.
bisa jadi nanti sideway panjang sampai ada beberapa salah satu keputusan yang mana dia akan lanjut turun. Duh, kok malah lanjut turun? Bukannya ini masih ada utang yang belum disentuh? Nah, ini namanya Quasimodo level. Itu nanti dulu. Quasimodo level itu utang yang belum disentuh, tetapi dia tetap melanjutkan perjalanannya. Dia akan ngambil order yang di sini suatu hari nanti. Ini kebanyakan siklus yang terjadi di market kayak gini. Bisa jadi turun. Nah, kalau terjadi ini nanti turun lebih di bawah 450 juta, teman-teman siap nggak siap cut loss aja di 450 juta. Kalau di cruisin nggak tahu berapa. Nah, terus tunggu aja di area sekitar area berapa itu, 17.000 sampai 21.000 dolar. Nggak tahu itu berapa, yang jelas di area sinilah. Bentar, 17.000 itu area aku ngelihatnya di sini ya. Ini kalau di IDR kok nggak pas ya, tapi kalau di USD menarik. Nah, kisaran area sini. Ini adalah sebuah zona yang bisa kalian tunggu untuk buy. Benar-benar kurang lebih yang sekitar sini. Kan di sini ada zona tuh. Nah, kelihatan ini. Ini ada usek kayak gini modelnya. Nah, bisa jadi demikian teman-teman. Tadi kan aku ngejelasin, jika yang terjadi harga dia break, terus dia turun lagi di sini dan nggak mengambil harga yang di sini, tetapi dia tes yang di sini, kan teman-teman sampai di sini teman-teman buy lagi nih. Nah, ternyata harga ini dia akan kejebol. Nah, terus kayak apa? Kalau harga yang terjadi demikian, teman-teman tunggu area pendekatan zona yang di sini, zona di bawah ini, entah bisa di sini. Biasanya sebelum mendekati zona dia akan membuat dampak reaksi pantulan. Maka targetnya di sini jauh. Karena kenapa? Karena ini fresh. Ini belum apa ya? Belum pernah disentuh, artinya harus
Ini sifatnya harus dikejar. Ini opsi yang kedua. Opsi yang pertama yang tadi yang aku jelasin tadi. Oke. Terima kasih buat teman-teman untuk mau bergabung di channelku. Terus jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, kalian mungkin tahu harus ngapain. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Salam profit dan semoga profit. Tetap batasi semua risiko yang kalian pasang pada sebuah order. Jangan serakah. Jangan lupa bersedekah. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.